Baik, kembali lagi kepada saya Catur Wibowo. Maaf terkait video yang tadi, yang pertama itu karena waktunya yang terbatas, jadi saya akan melanjutkan terkait ukuran dan toleransi metrologi industri. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang terkait dasar-dasar metrologi industri yang perlu kita ketahui ketika kita sudah mau sarjana atau kita sudah terjun ke industri tersebut. Ya, jadi kembali lagi kita langsung melanjutkan yang B untuk ukuran dan toleransi metrologi industri. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin melepaskan diri dari masalah pengukuran. Walaupun Anda sehari-hari hanya tinggal di rumah, apalagi Anda yang bekerja di bidang perindustrian. Nah, tentu akan menghadapi masalah pengukuran. Jadi, ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak terlepas dari yang namanya sebuah pengukuran. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari metrologi industri ya teman-teman. Nah, langsung saja dari uraian di atas maka kita secara umum dapat dikatakan bahwa meteorologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa meteorologi industri adalah ilmu yang mempelajari terkait masalah pengukuran. Untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat, maka setiap orang, apalagi mereka yang bekerja di bidang keteknikan, diharuskan untuk mempelajari metrologi industri. Yang dipelajari dalam metrologi industri tidak hanya menyangkut cara menggunakan alat ukur saja, tetapi juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain terkait erat dengan masalah pengukuran. Nah, di sini tidak hanya dalam metrologi industri itu hanya mempelajari bagaimana cara menggunakan alat ukur, tetapi kita juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang lain erat dengan masalah pengukuran. Karena di setiap industri itu mempunyai alat ukur yang berbeda-beda, entah itu dari bidang industri aki, bidang industri otomotif, bidang industri diesel. Nah, di situ mempunyai alat-alat ukur yang berbeda-beda. Nah, di sini terkait alat ukur dan toleransi dalam bidang teknik bangunan dan mesin, yaitu untuk membuat segala peralatan dan komponen harus direncanakan terlebih dahulu secara terperinci dan dibuat gambar pada perencanaan. Namun, kadang operator belum tentu mendapatkan hasil terutama ukurannya sesuai dengan yang tertera pada gambar perencanaan. Hasil kerja operator akan lebih memenuhi syarat seperti yang dikehendaki dalam gambaran perencanaan apabila operator telah memahami beberapa hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ukuran nominal. Yang kedua, ukuran sebenarnya. Yang ketiga, ukuran batas. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, penempatan atau sesuai. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu ukuran nominal. Ukuran ini biasanya disebut pula dengan ukuran dasar atau ukuran tetapan. Maksudnya adalah harga ukuran yang tertera di atas garis ukur pada gambar perencanaan atau biasanya untuk masing-masing komponen berupa job pelaksanaan kerja. Sebagai contoh, bisa dibaca ya teman-teman. Contoh, apabila suatu gambar kerja tertera ukuran diameter 15, maka suatu benda yang harus dibuat dengan penampang berupa silinder dengan diameter nominal 15 mm. Nah, di sini ukuran nominal yaitu sangat berpengaruh ketika menjadi desain maupun menjadi pembuat produknya, karena jika salah komunikasi ini bisa menyebabkan kefatalan. Terus ukuran sebenarnya, yaitu ukuran sebenarnya adalah ukuran yang diambil dari benda kerja setelah dinyatakan selesai dikerjakan oleh operator. Apabila kita perhatikan adanya penyimpanan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran nominal, maka biasanya dalam pelaksanaan pada batas-batas tertentu, besarnya menyimpan ini masih dapat diterima dan digunakan dalam suatu rangkaian peralatan. Mengenai penyimpanan dari ukuran sebenarnya terhadap ukuran nominal tadi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Suhu dari lingkungan tempat
pekerja dapat mengurangi suhu benda kerja sehingga harga pengukuran tidak dapat sama dengan ukuran nominal setelah suhu benda kerja itu dingin kembali. Yang kedua, tidak sempurnanya alat ukur yang digunakan oleh operator. Yang ke-C, saat mengukur operator tidak teliti. Yang ke-D, kondisi mesin yang digunakan tidak sama antara operator satu dengan yang lain. Jadi di sini ukuran sebenarnya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi mesin saat mengukur, terus alat ukur yang digunakan kadang juga berbeda-beda. Terus kita lanjut, yang ketiga, ukuran batas. Ukuran batas adalah batas penyimpanan terhadap nominal paling jauh yang diperbolehkan. Penyimpangan atau atas paling jauh atas atau penyimpangan bawah paling jauh yang diperbolehkan. Nah, ini batas-batas ukuran yang diperbolehkan atau batas penyimpangannya, teman-teman bisa dibaca, nanti bisa dibaca-baca kembali. Terus yang keempat, toleransi. Toleransi, apa sih yang dimaksud toleransi? Nah, ini teman-teman perlu kalian ketahui. Toleransi adalah perbedaan harga antara ukuran batas terbesar dengan ukuran batas terkecil dari penyimpangan ukuran yang diperbolehkan. Jadi ketika toleransi itu apa ya? Yang diperbolehkan yang melebihi batas sesuai ukuran maupun yang kurang dari sesuai ukuran itu yang diperbolehkan. Misalkan suatu poros yang akan dipasang pada lubang dengan diameter sebesar 20, maksudnya adalah diameter nominal porosnya dengan diameter lubang yakini sebesar 20 mm, tetapi dalam rangkaian ini diameter lubang sebenarnya boleh dibuat paling kecil 19,9 dan paling besar 20,1, sedangkan untuk proses yang dibuat paling besar adalah 2,05 dan paling kecil 19,95. Pada rangkaian ini masing-masing punya toleransinya adalah untuk lubang yang besar toleransinya 0,2 mili, sedangkan untuk poros yang besar itu toleransinya 20, jadi 0,1 mm. Variasi yang sengaja dibuat ini sebetulnya ada tujuan tertentu, yang salah satunya untuk memperoleh suatu produk yang berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Jadi ketika kita mempelajari toleransi sebuah pengukuran itu sangat penting karena di mana ketika toleransi ada batasan-batasan yang melebihi toleransi itu bisa berakibat fatal bagi benda yang dibuat tadi. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi dari benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi dan dari benda yang terbentuk lubang mempunyai toleransi, yang besarnya toleransi dari kedua benda tersebut tidak selalu sama. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut besok ke video yang berikutnya.